Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Video kali ini adalah video terakhir pembahasan mengenai zakat. Yang terakhir ini saya akan membahas mengenai mustahik. Setelah tadi kita bahas zakat, muzaki, bagaimana cara menzakatkan hartanya. Pada video kali ini, video terakhir, saya akan membahas siapa sajakah mustahik yang berhak menerima zakat itu. Oke, sebagaimana Allah firmankan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60, Allah menyebutkan 8 asnaf atau 8 golongan yang wajib yang berhak menerima zakat. Di antaranya itu yang pertama, fakir dan miskin. Nah, fakir dan miskin ini para ulama berbeda pendapat tentang definisinya, karena antara fakir dan miskin memiliki kesamaan dalam hak distribusi. Maka definisi kedua asnaf digabungkan menjadi, ini menurut pendapat ulama, yang pertama, bahwa fakir miskin adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha sama sekali. Yang kedua, orang yang tidak mempunyai harta dan usaha orang yang punya harta dan usaha tapi tidak cukup untuk diri sendiri dan keluarganya. Yang ketiga, orang yang punya harta dan orang yang punya usaha tapi hanya dapat memenuhi separuh atau lebih dari kebutuhan keluarganya, tidak seluruh kebutuhan yang pokoknya. Jadi ada tiga definisi nih ulama tuh menjelaskan mengenai fakir dan miskin. Yang pertama, fakir dan miskin itu adalah golongan yang mereka tidak memiliki harta dan usaha sama sekali. Yang kedua, mereka memiliki harta dan memiliki usaha, akan tetapi dari harta dan usahanya itu tidak dapat mencukupi dirinya dan keluarganya. Yang ketiga, mereka memiliki harta dan memiliki usaha, akan tetapi hanya dapat memenuhi separuh atau sebagian besar, akan tapi tidak seluruh kebutuhan pokoknya. Maka golongan dua inilah masuk ke dalam mustahik yang berhak mendapatkan zakat. Itu yang pertama dan kedua. Yang ketiga ada amil zakat. Nah, amil zakat adalah sekumpulan orang yang diangkat atau disahkan oleh imam atau pemerintah untuk mengerjakan pekerjaan sosialisasi dan memungut zakat dari para muzaki. Nah, sebagaimana kita ketahui, ada lembaga yang dia itu tugasnya adalah menerima dan menyalurkan. Maka orang-orang yang bekerja di lembaga ini adalah amil, disebutnya amil zakat. Maka amil zakat ini berhak mendapatkan dana zakat. Nah, gitu. Menurut para ulama, berapa besar para amil ini mendapatkannya? Ulama berpendapat bahwa para amil ini mendapatkan sesuai pekerjaannya. Adapun gaji lain itu bisa diambil dari penghasilan lain dari perusahaan itu, tidak dari zakat. Nah, yang ketiga ada mu'alaf. Mu'alaf ini orang yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam. Nah, dan diharapkan kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh. Ada beberapa golongan, contohnya itu golongan yang diharapkan keislamannya atau kelompoknya serta keluarganya. Ada golongan yang dikhawatirkan kelakuan jahatnya. Ada golongan yang bermasuk Islam agar semakin mantap keislamannya. Jadi mu'alaf ini bisa digolongkan ke dalam 3 contohnya, ya. Yang pertama itu diharapkan mereka belum masuk Islam, tapi ada harapan mereka itu bisa masuk Islam dan juga bisa berpengaruh terhadap kelompok dan keluarganya. Yang kedua, dia bukan muslim, tapi dia dikhawatirkan ketika tidak mendapatkan zakat ini mereka malah berlaku jahat terhadap Islam. Yang ketiga, mereka baru saja masuk Islam dan keyakinannya masih terombang-ambing atau jadi kita perlu mengokohkan keyakinannya itu. Bisa pula golongan ini, yang keempat ini adalah dia itu seorang imam atau seorang ketua kelompok atau raja yang dia itu bisa berpengaruh terhadap rakyatnya, maka bisa diberikan zakat agar luluh hatinya, dan ketika dia luluh maka dia bisa membawa dan menyuruh seluruh masyarakatnya. Itu bagi mu'alaf. Yang keempat ada hamba sahaya. Nah, hamba sahaya ini adalah budak muslim yang dia itu dari uang zakat ini dia bisa membebaskan dirinya dari perbudakan. Dia bisa membayar perbudakan ini kepada tuannya, dan dia bisa bebas dari
dari hamba sahaya ini. Jadi dia bebas dari, jadi dia bisa merdeka gitu, bisa memerdekakan dirinya. Tuh. Yang kelima, gorimin. Nah, gorimin ini adalah orang yang terlilit hutang, sedangkan ia tidak mampu atau tidak memiliki harta untuk membayarnya. Contohnya, orang yang berhutang karena kefakirannya dan tidak mempunyai sesuatu cara untuk dapat melunasinya dalam batas waktu yang telah ditentukan. Jadi dia punya hutang tapi dia tidak dapat melunasinya, dan hutangnya ini sudah melilit ya, dia sudah terlilit tuh. Nah, tapi ada syarat-syarat gorimin yang boleh mendapatkan zakat. Yang pertama, mempunyai kebutuhan dan tidak memiliki harta yang dapat melunasi hutang-hutangnya. Yang kedua, hutang dalam kebaikan atau taat, bukan dalam maksiat. Jadi dia berhutang itu karena sesuatu yang memang itu dalam ketaatan, bukan karena kemaksiatan hutangnya itu. Yang ketiga, hutangnya jatuh tempo atau pada saat itu memang sudah harus dibayarkan. Itu syarat gorimin yang berhak mendapatkan zakat. Yang keenam, fisabilillah. Nah, arti asal fisabilillah ada orang yang kebutuhan perang fisabilillah, baik persenjataannya ataupun untuk menanggung keluarga para pejuang yang sedang berperang. Jadi fisabilillah ini orang-orang yang sedang berperang ataupun orang-orang yang ditinggalkan, yang meninggalkan keluarganya untuk berperang. Yang kedelapan, yang terakhir, ada ibnu sabil, adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan untuk melaksanakan perbuatan taat, bukan untuk maksiat. Jadi tentu ya, ibnu sabil ini adalah orang-orang yang sedang berjuang atau sedang dalam ketaatan dan dia kehabisan bekal. Di sini ibnu sabil bisa dicontohkan para mahasiswa, para siswa, para penuntut ilmu. Nah, para penuntut ilmu itu bisa masuk siswa dan lain sebagainya. Ini bisa dikategorikan ibnu sabil, juga bisa dikategorikan fisabilillah. Nah, inilah karena ya sudah sepatutnya kita berjuang untuk ketaatan, bukan untuk kemaksiatan. Maka kita berhak, pemerintah memberikan kita beasiswa itu sebagai hak-hak, bisa digolongkan hak zakat kita. Nah itu. Nah, oke, teman-teman, mungkin ini adalah pembahasan terakhir dari pembahasan sebelumnya seputar zakat. Tadi sudah ya dijelaskan panjang lebar. Ini yang terakhir. Pada penutupan ini, mohon maaf apabila masih banyak kekeliruan dan kekurangan apa yang telah saya jelaskan, karena yang benar adalah milik Allah dan kesalahan adalah dari saya sendiri. Mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapannya semoga video ini dapat bermanfaat dan teman-teman yang mendapatkan kebermanfaatan dari video ini bisa men-share ke teman-teman dan keluarganya sekalian.